Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala pujiannya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam tulisannya pernah mengingatkan kepada kita semua. Suatu ketika ada seseorang yang begitu gigih, ya, berupaya untuk mencari harta dan mencari kedudukan di dalam kehidupan di dunia ini. Dan karena kegigihannya, karena upayanya yang sungguh-sungguh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan, mengabulkan keinginan dari laki-laki ini tadi. Kemudian Allah memberikan harta yang berlimpah, dan kemudian Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada laki-laki ini. Sampai bahkan kemudian dia itu hidup dalam kemewahan dan jarang sekali kemudian ingat kepada zat yang telah memberikan semuanya itu. Maka suatu ketika, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam tulisan ini disebutkan, datanglah malaikat maut, ya, dengan menyamar sebagai seorang yang miskin, ya. Kemudian dia mengetok pintu rumah orang kaya ini tadi, dan kemudian yang membukakan pintunya itu adalah pelayan-pelayannya. Maka kemudian ditanya, "Wahai fulan, ya, siapakah engkau gerangan? Saya adalah tamu yang ingin bertemu dengan tuan engkau." Tidak mungkin tuan kami itu akan bertemu dengan engkau, laki-laki lusuh, laki-laki miskin gitu. Maka sebelum engkau nanti diusir oleh tuan saya, pergilah engkau gitu. Maka kemudian laki-laki ini memaksa, "Sampaikan bahwa aku datang." Kemudian pelayan ini menemui tuannya dan mengatakan ada seorang laki-laki miskin gitu, ingin bertemu dengan tuannya. Maka kemudian tuannya ini mengatakan, "Usir dia gitu. Saya tidak mau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu." Maka ketika kemudian pelayan ini ingin mengusir, laki-laki ini mengatakan, "Katakan kepada tuanmu," laki-laki yang lusuh ini, ya, mengatakan, "Katakan kepada tuanmu bahwa aku adalah malaikat maut," gitu. Maka gemetarlah, ya, pelayan itu tadi sambil kemudian menghadap kepada tuannya dan mengatakan, "Wahai tuanku, yang datang itu adalah malaikat maut." Maka serta-merta orang yang kaya ini tadi gemetar, beranjak dari tempat tidurnya gitu, ya, dan kemudian pergi menemui laki-laki lusuh tadi yang nyatanya itu adalah malaikat maut gitu. Maka kemudian, wahai tuan, masuklah gitu ke rumah saya, ya. Berubah, ya, kalau tadi minta diusir, ketika tahu yang datang itu adalah malaikat maut, kemudian dia berubah, ya, seolah-olah menjadi orang yang baik gitu. Maka kemudian laki-laki yang kaya itu tadi mengatakan, "Tolong jangan engkau ambil nyawa saya saat ini. Aku memiliki harta, aku memiliki kedudukan. Silakan engkau ambil sebanyak-banyaknya, begitu, seperti apa yang engkau mau," gitu. Seolah-olah dia lupa bahwa malaikat itu tidak ada syahwat, tidak ada keinginan untuk harta dan kekayaan dan kedudukan, begitu. Maka kemudian malaikat maut mengatakan, "Saya tidak akan pergi kecuali setelah menyelesaikan tugas saya mencabut nyawa engkau." Maka kemudian laki-laki yang kaya ini bergumam, ya, "Wahai harta, selama ini aku telah mencari engkau, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, sehingga saya bisa berkumpul bersama orang-orang yang kaya, ya. Tapi sekarang engkau semua tidak ada gunanya.
Maka seolah-olah dia itu mendengar harta itu mengatakan, wahai fulan, ya andai kata engkau memanfaatkan saya dengan sebaik-baiknya, engkau cari aku ya, dan engkau belanjakan di jalan Allah, membantu perjuangan di jalan Allah, maka fa insyaallah aku akan bisa memberikan kebaikan atas engkau. Tetapi ketika engkau tidak memanfaatkan aku dengan sebaik-baiknya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau celaka sebab apa yang engkau lakukan sendiri. Masya Allah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata harta, kedudukan, popularitas, ya, sanjungan dari orang-orang yang berada di dalam dunia ini itu tidak akan pernah sama sekali akan menolong kita untuk menemui Allah dengan cara yang baik, ya, jika kita tidak manfaatkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak berlebihan kalau kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah masing-masing kalian bertakwa kepada Allah dan memperhatikan bekal apa yang akan kalian bawa untuk kehidupan akhirat kalian. Karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik bekal, yaitu keimanan dan amal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, maka fa insyaallah itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa bahkan ketika Allah berkehendak untuk menjemput ajal kita. Semoga kisah tadi menginspirasi kita bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara, bahwa apapun yang diberikan Allah di dunia ini tidak akan pernah sekali-sekali bisa menyelamatkan kita, kecuali kemudian jika kita manfaatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Harta kita manfaatkan di jalan Allah, kita cari dan kita keluarkan di jalan Allah. Kedudukan kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.